Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, sudah menjelang akhir tahunnya. Terasa atau nggak terasa? Menurut pribadi masing-masing ya, ada yang terasa, ada yang nggak terasa. Perasaan kemarin baru bulan Januari deh. Bulan Januari. Kejauhan banget. Ada rasanya. Ya, tapi puji Tuhan, kita bersyukur kali ini ya, dari awal tahun bahkan kita sudah sampai akhir tahun, kita masih berada bersama-sama di sini, hadir menyembah Tuhan sama-sama di GBL Omega. Dan hari ini kita mau mulai ibadah kita yang terakhir di Desember. Untuk bulan Desember saat ini, mungkin boleh deh kita semua bangkit berdiri, tos kanan kirinya, sapa lagi salam kanan kirinya. Jika sudah, saya persilakan untuk kembali duduk. Dan hari ini kita mau sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan yang selalu ada setiap hari, setiap saat, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan menjadi kepemilikan Engkau Tuhan. Kami dipegang, kami dipelihara oleh Allah yang sungguh penuh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan dari seminggu ini Tuhan sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Tangan-Mu selalu menuntun kami, menjaga kami Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih Tuhan atas setiap anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami Bapa. Dan biarlah hari ini Bapa kami bisa sama-sama Tuhan kembali mengucap syukur Bapa atas setiap kebaikan yang sudah Engkau limpahi dalam kehidupan kami Bapa. Boleh sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kita terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa, sungguh baik, Engkau baik dalam hidup kami, kami bersyukur, terima kasih, haleluya, haleluya, ku berterima kasih atas setiap kebaikan yang Kau berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh sama-sama katakan, I love you Lord, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you Lord, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the
goodness of God and all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And all my life you have been so good. Every day that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita naik kabin dari awal, katakan I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire. I was like, you are close like no other. I've known you as a father. As a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every day that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every day that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. I'm laying down, surrender now. I give you every day. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. I'm laying down, surrender now. I give you every day. Your goodness is running after me. And all my life, you have been faithful. And all my life you have been so good. All my life you have been so good. Terima kasih Bapak. Every day that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kami akan bernyanyi, bersorak, bersyukur, memuliakan nama-Mu Tuhan. Raja penopang hidup kami, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita menyembahnya, sama-sama kita memuji Dia. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Haleluya.
Di dalam setiap kehidupan kami, Bapak, kami mau belajar, Bapak. Bukan hanya mengucap syukur, berterima kasih atas hal-hal yang baik saja, Tuhan. Tapi kami juga mau mengucap syukur atas hal-hal yang sulit, atas semua yang dalam kehidupan kami sulit, Tuhan. Karena dalam setiap keadaan, Bapak, Engkau selalu membawa kami, menarik kami, Tuhan, dengan tangan-Mu, Tuhan. Dan apapun keadaannya, Tuhan, Kau selalu bersama kami, Tuhan. Baik kami sedang sedih, baik kami senang, Tuhan. Maka itu kami mau belajar, Bapak. Kami mau mengucap syukur, Bapak. Apapun keadaan hari ini kami, Tuhan. Baik jika kami hari ini sedang jauh daripada-Mu, Tuhan. Ataupun bahkan hari ini kami sangat merasa sukacita bersama-Mu, Tuhan. Kami mau selalu belajar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Karena tanpa-Mu, Bapak, hidup kami kosong, Bapak. Tanpa-Mu, Tuhan, hidup kami tidak bermakna, Tuhan. Terima kasih, Bapak, atas setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Dan hari ini, Bapak, kami mau sama-sama, Tuhan, kembali, Bapak, memuji dan bersorak memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bersama-sama menari, berpesta bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan bersorak, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Masih semangat? Oke, boleh dong tos kanan kirinya. Siap menari nggak? Tanya dong kanan kirinya, mau menari nggak? Kita percaya bahwa kasihnya sangat besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Boleh sama-sama angkat tangan kita. Karena kita juga bersyukur kasihnya telah menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Sama-sama katakan. Kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menentukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kasih yang begitu besar, begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Bentar. Lihat kanan kirinya. Ini lagu adalah kasih yang begitu besar, udah menyelamatkan kita dari dosa. Harusnya kita suka cita nggak? Lihat kanan kirinya, udah suka cita belum? Tunjukin senyumanmu, tunjukin bahagiamu kalau kamu sudah diselamatkan. Amin. Kita ingin dari awal. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji,
kini dan kini hanya untukmu. Berikan oleh Tuhan. Masih siap memuji Tuhan, amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum. Tunjukin tertawa, tawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Lompat kanan kiri ke depan, semua bergoyang, bergerak, sukacitaku dalam Kristus. Kita naikkan pujian dari awal. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia, bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Tunjukin muka bahagianya. Hey Yesus, Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergerak bersamamu, Yesus. Ku kanan, kanan kiri ke depan, semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Ayo lompat kanan kiri ke depan, saling semua bergoyang. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Yesus, Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Ayo sama-sama lompat kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hatiku bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekarang lihat lagi kan mungkinnya, masih sukacita nggak mukanya? Kalau belum, colek kanan kirinya. Sukacita dong. Oke, aku persilakan untuk kembali dulu. Cek, halo. Cek. Oke, bentar ya. Sip. Oke, puji Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan kita juga sahabat kita ya, amin ya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita sama-sama siapkan hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau masuk ke firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang penuh kasih selalu hadir sama-sama kami Tuhan.
Kesetiaan-Mu Tuhan sangat besar Tuhan. Dan terkadang Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan selalu pergi Tuhan, menjauh dari Engkau Tuhan. Kadang bandel, kadang nakal Tuhan, jauh dari jalan-jalan Engkau Tuhan. Jika hari ini Bapa, posisi kami Tuhan ada jauh Tuhan bersama-Mu Tuhan, tolong Bapa Engkau tarik kami kembali Bapa. Engkau buat kami sadar Bapa bahwa kesetiaan-Mu Tuhan selalu bersama-sama kami Tuhan. Dan karena Engkau Tuhan, kami bisa hidup Bapa. Maka itu kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Bapa. Sebab Engkau adalah Allah sumber kehidupan Bapa. Sungguh besar
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapak. Kami percaya dalam ibadah kami ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya di mana ada kehadiran Tuhan, maka Tuhan senantiasa melawat kami, memberikan sukacita, damai sejahtera, karena kasih Tuhan yang melingkupi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, di akhir daripada minggu di bulan Desember ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah menyatakan kebaikan demi kebaikan di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah kami mengerti bahwa setiap hari adalah waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami, mengubah hidup dan hati kami, sehingga firman-Mu itu menjadi pedoman, senantiasa menjadi penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini tidak terasa ya, kalau saya mau katakan bahwa waktu-waktu itu begitu cepat ya. Kita sudah mau mengakhiri tahun 2024, tinggal beberapa hari lagi, maka kita akan masuk tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Ya, dan saya percaya bahwa kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara di tahun depan, sekalipun ada banyak prediksi, ada banyak ramalan lah atau hal apapun yang dinyatakan mengenai tahun 2025. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita punya iman, percaya kepada Kristus, maka kita akan menatap hari esok dengan berbeda dengan cara pandang dunia. Amin. Oke. Hari ini mari kita akan membaca firman Tuhan dengan tema beriman menatap hari esok di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Seperti biasa, saya akan baca ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara baca yang ke-11, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian dalam ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru kepadaku, ulang dulu ya, kepadaku, maka aku akan mendengar ya. Maka aku akan mendengar ke ayat ya. Kepadaku maka aku akan mendengar kamu. Terus apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa
dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Oke ya, itu sampai ayat yang ke-14. Bapak ibu saudara, manusia ini hidup di masa kini, ya, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui dengan pasti tentang hari esok. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas. Dia tidak tahu akan hari depan, karena hari depan, hari esok itu adalah misteri ilahi, rahasia Tuhan. Kita tidak pernah tahu 5 menit ke depan apa yang akan terjadi. Semuanya itu merupakan rahasia Tuhan. Jadi ini menunjukkan tentang keterbatasan manusia. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dari awal sampai akhir dia mengetahui, dia merancangkan, dan segala sesuatu yang dia rencanakan pasti akan terjadi. Ya. Jadi manusia dengan segala rencana, dengan segala harapan-harapan yang dibuat oleh manusia itu, semuanya didasarkan pada perkiraan, pada prediksi daripada manusia itu sendiri. Tetapi hasil akhirnya manusia itu tidak dapat mengendalikan hari depan mereka. Ya, mereka punya rencana, mereka buat sebuah hal yang besar untuk ke depan, tapi kembali pada akhirnya manusia bisa gagal, padahal dia sudah merancangkan begitu luar biasa, karena dia tidak bisa mengendalikan akan hari depannya. Ya. Nah, di sini kita lihat sekalipun manusia memiliki keinginan besar untuk mengetahui masa depan, slide-nya ya. Untuk mengetahui masa depan, tetapi manusia harus menerima keterbatasan dirinya itu. Ya. Manusia harus menerima keterbatasan dirinya yang dialami, di mana manusia harus senantiasa hidup di dalam pimpinan daripada Tuhan. Jadi kalau kita lihat bagaimana ramalan atau prediksi yang senantiasa mewarnai hal-hal yang terjadi bahkan sebelum kita mengakhiri akhir tahun, memasuki tahun ke depan, kita lihat begitu banyak orang meramalkan, memprediksi. Sampai ada yang bilang, wah ini kalau ramalan dia ini pasti sebagian besar, hampir katanya 100% itu pasti akan terjadi. Tapi kenyataannya saya sudah buktikan dan kita lihat sendiri, tidak ada manusia yang bisa meramalkan 100%. Bahkan 80% pun mereka sebenarnya tidak dapat memastikan. Ya. Tidak ada yang pasti di dalam dunia, apapun usaha manusia untuk melakukannya. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Kita harus bijaksana dalam menjalani hari-hari ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita tetap harus buat perencanaan-perencanaan yang baik dalam hidup kita, ya. Tetapi kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatunya. Jadi di sini ketidakmampuan manusia untuk melihat masa depan itu sebenarnya adalah desain daripada Tuhan. Manusia diciptakan memang terbatas. Kalau seandainya Tuhan menciptakan manusia mengetahui masa depan, wah ini bahaya. Manusia bisa melupakan Tuhan. Manusia akan menganggap tidak ada Tuhan. Saya tahu masa depan saya. Tapi itulah desain Tuhan, sehingga menjadikan manusia itu terbatas. Ya. Tidak mengetahui masa depan. Supaya apa? Supaya manusia hidup beriman dan hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi di sini kita lihat ya bagaimana setiap orang percaya harus menambahkan harapan akan hari esok itu hanya kepada Tuhan.
Di dalam tangan Tuhan ada harapan. Amin. Masih ada harapan untuk hari esok. Karena Tuhan telah menyediakan banyak hal-hal yang besar di hari esok bagi kita, ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok, ya. Kalau kita tidak tahu apa itu hari esok, bagaimana terjadinya hari esok, berarti kita harus mencari Tuhan. Apa yang merupakan rancangan Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki untuk hari esok? Sehingga kita nggak takut lagi tentang hari esok. Bagi orang dunia hari esok adalah sesuatu yang menakutkan. Karena kenapa? Terutama takut mati, betul ya? Tidak ada di sini orang yang saya berani mati, enggak. Kebanyakan kita takut akan kematian. Beberapa waktu saya lihat seringkali memasuki akhir tahun, berulang kali kita bisa lihat, saya sering melihat orang yang belum sempat masuk tahun 2025 sudah dipanggil Tuhan, betul ya? Ada juga yang jadi ketua panitia Natal. Saya lihat ada satu gereja ketua panitia Natal belum merayakan Natal, padahal merayakan Natal bukan tanggal 25, sekitar pertengahan. Tahu-tahu dia tidak jadi ketua Natal di hari-harinya karena sudah dipanggil Tuhan. Terus banyak kejadian-kejadian yang kita lihat. Beberapa ada yang sudah merayakan Natal tanggal 25, besoknya lagi salam-salaman mengucapkan selamat Natal, tahu-tahu besoknya dikabarin orang itu meninggal. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Oleh sebab itu kita harus tahu apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok, supaya kita tidak takut lagi dengan kabar-kabar yang terjadi di sekitar kita. Oke ya. Nah, yang pertama yang Tuhan nyatakan tentang hari esok adalah penggenapan dari janji-janji Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Penggenapan janji Tuhan. Amin. Di dalam ayat yang 10 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepada kamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Di sini Bapak Saudara kita lihat, mari slide-nya. Manusia itu banyak berjanji, benar? Faktanya mereka seringkali lupa atau mengingkari janji itu. Tetapi ayat yang kita baca tadi menekankan bahwa janji Tuhan adalah sesuatu hal yang berbeda. Manusia berjanji tidak mengingkari, tapi Tuhan berjanji dia pasti akan menepati. Karena dia Tuhan yang setia menepati janji-janjinya. Ya, saya belajar Bapak Saudara, setiap kali mendengar misalnya orang yang berjanji gitu ya, kita belajar untuk tidak bergantung kepada janji ya seseorang. Ya, karena kalau seandainya tidak terjadi, seringkali manusiawi sering kecewa ya, kita sering bisa kecewa. Tapi mari kita belajar untuk tidak menggantungkan harapan kepada janji-janji manusia, karena seringkali ya, kalau kita perhatikan seringkali kita belajar untuk mengampuni, mengasihi, terus tidak kecewa ya terhadap semua hal yang seringkali dijanjikan kepada hidup kita. Nah, terus Bapak Ibu Saudara, yang juga kita perlu belajar adalah kita harus setia seperti Tuhan. Amin. Kalau orang lain mungkin sering mengingkari janji, kita sebagai orang Kristen harus belajar untuk menepati janji. Karena apa? Karena kita belajar dari Tuhan Yesus yang setia menepati janji-janji. Jadi kita harus belajar dari Kristus. Kita harus meneladani Kristus untuk belajar menepati janji. Karena Tuhan itu setia, dan dituntut daripada kita sebagai orang percaya adalah kesetiaan kita. Amin. Dituntut daripada kita sebagai anak-anak Tuhan adalah integritas kita untuk belajar untuk menepati janji. Misalnya Bapak Ibu Saudara berjanji kepada anak-anak,
Ya seringkali kan anak-anak itu nangkep ya apa yang dijanjikan. Kita belajar untuk kalaupun kita lupa, kita bilang, nah maaf ya kalau misalnya sekarang saya belum bisa menepati janji. Lebih baik begitu ya, daripada kita melupakan, mengingkari, tidak ada penjelasan. Ini membuat banyak kali anak-anak menjadi kecewa. Dengan begitu kita belajar untuk menjadi teladan. Kalau kita belajar dengan perkara yang kecil untuk setia, untuk menepati janji, maka pada akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadikan kita menjadi orang yang setia menepati janji. Ya. Karena Tuhan memperhitungkan segala perbuatan-perbuatan sekalipun itu kecil. Tapi kalau kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, hidup kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini kita harus belajar untuk menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan dan integritas dalam hubungan antar manusia. Nah, jangka waktu yang kita baca tadi, Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, dikatakan berapa tahun? 70 tahun. Ini sesuatu hal yang lama, ya. Kalau kita perhatikan, Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita dalam menepati janjinya. Kadang-kadang rencananya itu untuk ditepati atau jawaban janji Tuhan itu untuk ditepati, waktunya berlangsung lama. Tapi kita manusia pengennya serba instan, serba cepat. Dan kalau kita menganggap bahwa Tuhan udah nggak menolong, Tuhan terlambat menolong, akhirnya kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Dan itu akan membuat yang tadinya Tuhan merencanakan janji yang luar biasa, janji itu tidak bisa ditepati karena kita sudah berusaha melakukannya sendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu bergerak di dalam waktunya. Ya. Sekalipun orang menganggap bahwa waktunya terlalu lama, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kan ada lagu yang mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kau tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jadi Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dia tidak pernah melupakan janjinya kepada umatnya, tetapi dia bergerak berdasarkan waktunya yang tepat dan yang sempurna. Penggenapan janji Tuhan seringkali selain lama, ya, kita juga kadang-kadang menantikannya itu dengan tidak setia, sehingga banyak kali janji-janji itu tidak terjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi gini Bapak Saudara, kalau kita lihat contoh dalam Alkitab nih, Abraham itu menerima janji Tuhan bahwa dia akan memiliki, suatu kali dia dibawa keluar, terus Tuhan katakan gini, lihat bintang-bintang di langit, hitung bintang-bintang di langit. Terus Abraham coba ngitung. Waktu dia hitung, udah sampai mungkin 100, wah capek. Dia bilang, waduh, saya hitung lagi. Udah 1000, mungkin gitu ya, 1000. Dia bilang, waduh, ini udah dihitung nggak ya? Ini kayaknya masih banyak lagi yang belum saya hitung. Akhirnya dia capek. Terus Tuhan bilang gini, seberapa banyak bintang di langit yang tidak terhitung banyak, demikian juga keturunan. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Coba siapa yang pernah menghitung pasir di laut? Ya. Sampai kita mati kita tidak pernah ketemu jumlahnya berapa. Berarti tidak terhitung, tidak ternilai jumlahnya. Jadi waktu Tuhan mengatakan janji itu kepada Abraham, Abraham percaya. Dan untuk menerima janji Tuhan, Abraham membutuhkan waktu berapa lama? Alkitab mencatat dia membutuhkan waktu 25 tahun. Lama. Jadi waktu itu dia udah berpikir gini, ya udah Tuhan gak janji-janji nih, menepati janjinya udah
Eliezer aja deh yang berhak menerima hak waris, karena aku ini nggak punya anak nih sampai sekarang. Terus kata Tuhan, enggak, bukan Eliezer, tapi dari anakmu yang akan menerima ahli waris. Oke, dia percaya. Nggak begitu lama lagi, dia tunggu-tunggu, terutama Sarah, Sarah bilang gini, Abraham, waktu itu ya, ini kita belum punya keturunan, itu ada Hagar, budak kita, udah kamu hampiri dia supaya kita punya keturunan. Kata Abraham, oke, gitu ya, udah dia ini jadikan Hagar sebagai istrinya, lahirlah Ismail. Tapi akhirnya Tuhan bilang, bukan Ismail yang menjadi anak perjanjian. Butuh waktu 25 tahun bagi Abraham. Dan setelah 25 tahun, di umur 99 tahun, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan menepati janjiku supaya kamu memiliki keturunan. Waktu dengar itu, saudara, siapa sih? Sarai ketawa. Akhirnya akhirnya anak itu bernama Ishak. Ishak artinya tertawa, karena Sarah tidak percaya akan janji itu. Dan Tuhan setia menepati janjinya sekalipun lama. Satu contoh lagi, Daud itu waktu diurapi menjadi raja, umurnya itu masih muda, kira-kira sekitar 8-15 tahun. Dan untuk dia menjadi raja itu membutuhkan sekitar 15 atau sekitar 22 tahun untuk dia menjadi raja. Dan dia menjadi raja pada umur 30 tahun. Jadi dikatakan waktu diurapi oleh Samuel, Daud itu masih muda dan masih kemerah-merahan. Jadi masih remaja. Ya, jadi masih sangat muda. Parasnya adalah paras anak muda. Tetapi waktu Tuhan menepati janjinya di umur 30 tahun, Tuhan setia kepada janjinya. Ya. Seringkali kita ingin supaya pengenapan janji itu cepat, tetapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita menerima janji Tuhan. Jadi di sini hari esok kita akan diwarnai dengan pemenuhan janji-janji Tuhan. Amin. Saya ulangi bahwa hari esok yang kita pikir adalah sesuatu hal yang misteri, kita harus ingat, kita harus pastikan dalam hati kita, hari esok adalah hari di mana Tuhan menepati janji-janji. Ya, saya percaya kalau kita punya keyakinan yang demikian, kita tidak perlu takut akan hari esok. Ibrani 6 ayat 12-15, Ibrani 6 ayat 12-15 berkata begini. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang demi langit, demi bumi, nggak ada. Kalau dia bersumpah demi dirinya sendiri, berarti itu adalah sebuah janji yang pasti akan Tuhan genapi. Terus katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Terus ayat 15 dikatakan begini, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Nah, di dalam ayat yang saya pengen lihat, kita melihat dalam ayat 12 dalam terjemahan BIMK. Dalam terjemahan BIMK secara khusus sudah di Ibrani 6 ayat 12 dikatakan begini, kami tidak mau kalian menjadi malas, tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah. Berarti kita meneladani orang-orang yang sudah belajar untuk menerima janji Allah. Karena kenapa? Karena mereka percaya kepadanya, kadang karena mereka menunggu dengan sabar. Jadi kunci untuk kita menerima janji-janji Tuhan
menerima penggenapan janji Tuhan, yang pertama kita harus memiliki iman di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan berjanji, Tuhan setia menepati. Tapi yang kedua, selain kita membutuhkan iman percaya kepada Tuhan, yang kedua yang tidak kalah pentingnya dikatakan adalah apa? Ada yang bisa jawab? Ya, yang bisa jawab nggak dapat coklat. Bukan dapat coklat, nggak dapat coklat. Oke. Apa? Yang kedua? Yang kedua adalah selain kita punya iman, kita harus butuh kesabaran untuk menunggu janji Tuhan. Dua hal itu kita belajar dari Abraham. Abraham sabar menantikan janji Tuhan. Daud sabar menantikan janji Tuhan. Yusuf sabar menantikan janji Tuhan. Selain mereka percaya, mereka juga sabar menunggu. Jadi coba colek kiri kanan bilang sabar ya. Sabar, sebentar lagi. Sebentar lagi Tuhan nepati janji. Tapi waktu Tuhan adalah 1000 tahun manusia. Waduh, lama juga ya. 1 tahun, 1 hari 1000 tahun. Waduh, lama banget nih. Tapi tetap percaya, tepat waktu. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Yang pertama, percaya, sabar. Dia pasti menepati janji. Ya. Hari esok adalah hari-hari di mana kita melihat penggenapan janji yang luar biasa. Yang kedua adalah hari esok yang Tuhan menyatakan kepada kita adalah rancangan-rancangan damai sejahtera yang terjadi atas hidup kita. Amin. Firman Tuhan di dalam ayat yang 11 berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu. Tuhan paling mengerti dan dia peduli. Rancangan kepada kita itu rancangan-rancangan yang khusus. Rancangan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada jemaat itu berbeda. Sebab aku tahu yang terbaik buat kamu, setiap kita masing-masing. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi janji Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera. Dengan tujuan Tuhan berikan rancangan itu adalah supaya kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Ya. Jadi hari esok dijamin oleh Tuhan. Hari esok kita dijamin sebagai tempat di mana Allah menunjukkan rancangan damai sejahtera dan menyatakan harapan kepada kita. Kita lihat situasinya berdasarkan konteks ayat yang kita baca. Bapak Ibu, waktu Yeremia menerima pesan ini dari Tuhan dan dia harus sampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menepati janjinya setelah berapa tahun? 70 tahun. Pesan itu disampaikan kepada Yeremia itu sekitar 4 tahun mereka berada di pembuangan di Babel. Jadi masih sangat lama. Butuh berapa tahun lagi? 66 tahun. Makanya Tuhan berkata, aku tahu mengenai rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sedangkan mereka ada di pembuangan di Babel. Mereka dijadikan budak. Mereka menjadi tempat di mana mereka dianggap sebagai kaum bawah, kaum nomor 2, minoritas. Nah, jadi Tuhan katakan masih ada waktu yang lama. Berarti Tuhan berkata dengan kata lain melalui Yeremia begini. Mari umat Israel, kamu bekerjalah dengan baik di tanah Babel ini. Yang belum nikah, silakan menikah. Yang mau punya usaha, ayo bekerja. Berikan kesejahteraan supaya kamu sejahtera gitu ya.
Sebab kesejahteraan kamu, usahakan kota di mana kamu tinggal, di mana Tuhan menempatkan kamu, kamu harus sejahtera, kamu harus jadi berhasil, jadi sukses, karena waktunya masih panjang. Begitu ya. Jadi Tuhan bilang begitu kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan pada situasi itu, Bapak Saudara, ada juga nabi-nabi lain mengatasnamakan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, berkata begini, Tuhan telah menetapkan kita ada di Yerusalem. Jadi jangan pindah ke Babel, ke pembuangan Babel, karena di situ kita akan sengsara. Padahal Tuhan katakan, Tuhan yang telah menempatkan bangsa Israel berada di pembuangan di Babel. Tuhan tak suruh mereka ke Yerusalem, kembali di Yerusalem. Tapi nabi-nabi yang lain bertentangan dengan Nabi Yeremia. Dan Tuhan berkata, bagi mereka yang ada di Babel, walaupun mereka mengalami penderitaan yang berat, tapi ada penyertaan Tuhan. Karena mereka ada dalam rencana Tuhan. Tetapi mereka yang ada di Yerusalem, mereka mengalami penderitaan yang berat. Karena mereka tidak ada dalam rencana Tuhan. Jadi, yang dapat kita belajar dari ayat ini adalah waktu kita ada dalam rencana Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Tapi kalau kita mau lari dari rencana Tuhan, kalau kita tidak berada dalam rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kita, maka kita akan mengalami penderitaan yang lebih berat. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Mari kita lihat ayatnya ya. 55 ayat 8 9 berkata gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dari rancanganku dan rancanganmu. Ayat 9, dan rancanganmu dari dan rancangan. Itu ayat 9 tidak oke. Sorry. Ini kenapa nih saya matanya sorry ya. Jadi Tuhan itu punya jalan berbeda dengan jalan kita. Amin. Jalan kita dengan jalan Tuhan berbeda. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita berbeda. Terus jadi pertanyaannya begini, berarti kalau Tuhan punya rancangan damai sejahtera, ada damai sejahtera yang dari dunia, ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, ada dua nih. Di sini kita lihat ada dua persepsi. Persepsi manusia adalah kita mau supaya kita dapat damai sejahtera. Seperti contohnya dapat berkat Tuhan, dapat kekayaan, berhasil dan sukses. Itu kan kita mau supaya kita dapat, kalau orang sukses, berhasil, kaya, berarti kita dapat damai sejahtera. Tapi ada damai sejahtera yang daripada dunia. Yang kedua, kita harus punya persepsi yang kedua, yaitu rancangan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Contohnya begini, orang kalau mencari damai sejahtera dari dunia, mereka pikir waktu mereka stres, mereka healing, pergi ke tempat-tempat pariwisata supaya mereka dapat damai. Waktu pulang daripada healing, apa yang terjadi? Wah, pusing lagi gitu ya, berantem ya kan, stres lagi. Karena kita pikir dengan healing kita bisa sembuh dari masalah-masalah pergumulan mental dan jiwa kita. Itu nggak bisa. Tapi kalau kita tahu ada damai sejahtera daripada Tuhan, maka kita tidak takut. Karena damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kita ada dalam rencana Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Contohnya begini. Suatu kali saya ini kan berasal dari sekolah teologi ya. Untuk masuk ke sekolah teologi saya juga jalannya ceritanya begini. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar saya ini pengen jadi pilot ya, pengen jadi tentara gitu ya. Saya pengen dapat misalnya yang hidup yang lebih enak, lebih nyaman.
Kemudian waktu saya berdoa sama Tuhan, sampai kepada saya selesai SMA kan saya harus memutuskan pilih kemana gitu ya. Dan waktu selesai saya SMA, saya digerakkan, dituntun oleh Roh Kudus untuk ngambil sekolah teologi. Padahal tadinya saya udah ngomong sama mama saya mau jadi ini pilot, tapi nggak jadi gitu ya. Pengen jadi bekerja misalnya di ekonomi gitu ya, jadi pengusaha lah. Kalau pilot nggak jadi pengusaha gitu kan. Tapi nggak jadi juga. Detik saya harus memilih, saya digerakin Tuhan untuk ngambil sekolah teologi ya. Jadi saya ceritakan ke mama saya dukung. Terus kebetulan waktu itu kan saya ada di bawah naungan daripada almarhum kepala sekolah saya juga yang mensupport saya. Waktu itu saya buka persekutuan doa anak-anak remaja. Dia termasuk yang mensupport akan kegerakan anak muda di sekolah itu. Dan kemudian dia bilang, "Fer, kamu mau ke mana nih setelah selesai?" Saya bilang, "Saya mau ngambil sekolah teologi ya, Bu." Akhirnya dia, "Ya udah, ayo saya kebetulan mau ke Jawa," katanya. "Kamu ikut saya ya." Ya sama anaknya gitu kan. Anaknya itu teman saya. Jadi kita pergi ke Jawa, cari sekolah teologi. Mungkin kamu bisa lihat sekolah-sekolah teologi di sana gitu kan. Oke, sekalian jalan-jalan gitu kan. Jadi waktu saya pergi ke Semarang, mereka tujuannya ke Semarang, saya selain jalan-jalan, ada satu hari saya cari sekolah teologi di Semarang. Ada dikasih lihat di Semarang itu ada sekolah baptis. Waktu saya pergi ke sana, saya cuma lihat dulu kan, mantau, oh ini sekolah baptis, tapi alirannya adalah aliran baptis. Terus setelah itu, setelah kita ke Semarang ke Jogja, di Jogja ada sekolah namanya STT Duta Wacana. Saya pergi ke sana juga. Terus setelah dari Semarang Jogja, akhirnya kita mampir ke Bandung. Di Bandung, kata almarhum kepala sekolah saya bilang gini, di Bandung itu ada juga sekolah teologi, tapi namanya dari sekolah ada satu aliran gereja namanya kalau nggak salah Gereja Immanuel kalau nggak salah ya. Jadi saya pergi ke sekolah teologi situ. Kemudian sebelum pulang ke Jakarta, kebetulan kepala sekolah saya ini kenal dengan hamba Tuhan yang disebut masih saudara. Hamba Tuhan yang saya datangi ini adalah hamba Tuhan yang sangat peka mendengar suara Tuhan. Jadi dia bilang gini, "Fer, kamu nanti pergi ketemu dengan hamba Tuhan ini, siapa tahu ada pesan Tuhan buat sekolah mana yang terbaik untuk kamu masuki," gitu kan. Oke, saya ikut aja. Terus waktu kami datang ke sana, nunggu hamba Tuhan ini nggak keluar. Yang keluar hanya istrinya. Kita dijamu makanan karena masih saudara gitu kan. Nggak keluar. Ternyata dia terus lagi berdoa. Terus akhirnya ternyata saya dengar hamba Tuhan ini kalau dia nggak ada janjian ketemuan, dia nggak akan keluar. Dia nggak akan temui tamu sekalipun tamu itu dari jauh. Tapi pas kita udah hampir mau pulang karena memang nggak bisa, mungkin kita jangan bergantung kepada manusia. Tiba-tiba pas udah mau pulang, hamba Tuhan itu keluar. Pas keluar dia bilang, dia ngomong-ngomong sebentar, terus akhirnya kepala sekolah saya ini bilang gini, "Pak, ini anak saya ini pengen sekolah teologi." Terus katanya, "Oh, mau sekolah teologi ya?" Ya udah, mungkin dipikirnya kan, ya udah minimal kita doain gitu kan, gimana nih jalan Tuhan, cara Tuhan. Pak Tuhan ini cuma bilang gini, "Gak usah takut, Tuhan sudah menyediakan sekolah teologi yang Tuhan ingin." Udah cuma kata-kata gitu. Kita pikir kan mau didoain, gak ada. Udah selesai itu kita pulang. Waktu kita pulang, sampai terus saya masih mencari. Setelah pulang saya cari lagi ke Tasikmalaya, jadi saya pergi sendirian ke Tasikmalaya. Di situ ada sekolah teologi yang punyanya Julius Ishak, Pendeta Rubin Adi gitu. Saya lihat ke sana. Sampai akhirnya singkat cerita, saya sempat di STT Jakarta, terus juga hanya beberapa bulan. Ternyata akhirnya Tuhan tetapkan di sekolah teologi di Benton. Jadi perjalanannya panjang. Kita mengikuti rencana Tuhan itu seringkali kita tersiok-siok juga ya. Seringkali salah gitu ya. Kemana nih rencana Tuhan, jalan Tuhan. Tapi Tuhan senantiasa menuntun kita kalau kita bersandar kepada Tuhan.
Dan waktu saya berada di tempat yang tepat, disitulah rencana Tuhan. Ternyata Tuhan pakai sampai akhirnya saya menjadi gembala. Semua pelajaran melalui teologi yang saya pelajari di sana itu berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Sekalipun kita menganggap bahwa prosesnya panjang, prosesnya lama, bahkan kita sedang dalam penderitaan. Tapi belum tentu yang sedang dalam penderitaan itu bukan rencana Tuhan. Tapi kadang-kadang yang seringkali berat dan sulit, kita berada dalam penderitaan yang berat, disitulah sebenarnya rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, itu yang kedua. Oke. Nah, yang ketiga adalah persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini juga adalah sesuatu hal yang penting. Di dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tahun mendatang atau tahun depan adalah waktu yang tepat di mana Tuhan telah menyiapkan kita untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Saya ulangi bahwa tahun depan, hari esok yang sebentar lagi kita jelang beberapa hari adalah waktu atau tempat yang Tuhan siapkan bagi kita untuk kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ya, betapa pentingnya hubungan pribadi, persekutuan kita dengan Tuhan. Karena hidup kita ini adalah untuk mengenal Tuhan. Amin. Karena Bapak Saudara, saya belajar hari-hari ini bahwa sebenarnya sangat ironis kalau manusia yang diciptakan oleh Tuhan tidak pernah mengenal siapa penciptanya. Coba bayangkan Bapak Saudara. Kita misalnya memiliki anak, gitu ya. Ibu-ibu melahirkan anak. Terus setelah dia agak besar, remaja, dia tidak mengenal siapa ibunya. Ya, walaupun dia nggak ngelihat, anak itu nggak pernah ngelihat dia dilahirkan. Dia mungkin lihat foto, dia lihat video, tapi dia bilang, saya nggak yakin saya ini anak daripada mama. Misalnya gitu ya. Karena misalnya face-nya kok beda, kok kulitnya beda, rambutnya beda, misalnya gitu ya. Nggak sama dengan mama misalnya. Kira-kira sebagai orang tua, dengar anak kita berkata demikian, rasanya gimana? Sedih kan? Sedih. Coba kita kembalikan ini kepada bagaimana Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan manusia, tapi manusia tidak mengenal penciptanya. Waktu manusia berdosa karena memberontak kepada Tuhan, mereka nggak percaya. Mereka menganggap, saya bisa ketemu Tuhan. Kalau nggak ketemu Tuhan, ya udah, nggak apa-apa. Saya bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah kondisi manusia zaman sekarang. Padahal Tuhan punya solusi untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Tapi Tuhan punya solusi. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Supaya apa? Hubungan yang selama ini terputus dengan Allah kembali terhubung, kembali terjalin. Tapi manusia tidak mengenal penciptanya. Dan kalau kita sekarang ini sebagai orang percaya, sudah percaya bahwa Yesus sudah menebus kita dari dosa. Yesus telah mengembalikan kita yang tadinya kita ini adalah anak-anak dari iblis, betul kan?
Karena dosa menyebabkan kita menjadi anak-anak iblis. Kita jadi budak dosa. Tetapi setelah Tuhan sudah menebus kita, kita sudah dikembalikan lagi menjadi anak-anak Allah. Jadi setelah kita menyadari kita adalah anak-anak Allah, semestinya sebagai anak kita harus semakin mengenal pribadi Allah yang menciptakan kita. Jadi pastikan di tahun 2025 ini kita mengejar pengenalan kita akan Tuhan. Sebab Tuhan mau memulihkan hubungan yang selama ini terputus. Tuhan tahu bahwa manusia itu sudah rusak, mentalnya, ya, jiwanya, banyak mengalami trauma-trauma, banyak mengalami penderitaan di masa kecil, mengalami aniaya-aniaya, penolakan-penolakan sejak kecil. Tuhan mau pulihkan. Anak Tuhan adalah pribadi yang berkenan untuk ditemui, sehingga kita bisa semakin membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, dia bukan pribadi yang jauh, dia pribadi yang dekat. Firman Tuhan berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahkan bukan hanya diam, dia tinggal di dalam kita. Pencipta alam semesta itu mau tinggal di dalam hidup kita. Ini sebuah privilege, ini sebuah hal yang luar biasa, yang istimewa yang kita terima. Nah, jadi di sini jika ada resolusi, biasanya kalau kita menutup tahun, kita harus punya resolusi ya. Kita evaluasi hidup kita, kemudian tahun depan kita berharap untuk menjadi lebih baik. Nah, ada sebuah, waktu itu saya nonton TV ya, TV-nya ini TV Amerika, FOA gitu ya, berita dari Amerika. Ada bicara tentang resolusi. Dia bilang begini, kalau kita buat resolusi, jangan hanya untuk berorientasi atau untuk mencanangkan target atau hasil. Saya ulangi, dia bilang gini, kalau kita buat resolusi untuk tahun depan, jangan mencanangkan atau jangan berorientasi kepada hasil dan target. Tapi dia berkata begini, tapi berorientasilah kepada, ada yang bisa jawab, proses. Wah, waktu saya dengar ini, saya bilang, wah iya benar juga ya. Seringkali kita punya target untuk dapatkan hasil. Misalnya nih, contoh, ini kok badan saya udah melar nih gitu ya. Ini kayaknya nih udah kelebihan 10-15 kilo. Berarti target saya tahun depan harus turun berapa kilo? 10 kilo. Jadi yang kita kejar adalah target. Bagaimana caranya supaya turun 10 kilo? Mungkin kita turun 10 kilo dalam waktu 6 bulan. Turun karena kita diet ketat. Setelah itu kita, wah puji Tuhan, sudah tercapai. Setelah itu lupa. Menjelang akhir tahun lagi gendut. Jadi 20 kilo. Karena kenapa? Karena kita sudah mencapai hasil, telah mencapai target itu. Jadi dikatakan jangan cari hasil atau target, tapi berorientasi kepada proses. Apa itu contohnya? Contohnya begini. Oke, kita tahu kita perlu menurunkan berat badan sekitar 10-15 kilo. Tapi kita tidak mengejar menurunkan 10-15 kilo. Yang kita lakukan prosesnya yaitu bagaimana kita merubah gaya hidup. Amin. Kita mengubah gaya hidup, makanan-makanan yang kita makan kita gunakan dengan baik. Jadi di sini bicara tentang disiplin. Lebih baik kita punya buat mencanangkan untuk tahun depan bicara soal kedisiplinan. Orientasinya bukan hasil tapi disiplin. Waktu kita menjalani hal demikian, hasilnya akan berbeda. Setelah turun, ya udah kita tetap turun sampai akhir tahun, ternyata kita mendapatkan tubuh yang ideal. Ya. Karena kita sudah menjalani disiplin dan menjalani gaya hidup yang benar, gaya hidup sehat. Itu artinya
proses. Nah, misalnya nih dalam hal pekerjaan atau pelayanan, kita punya resolusi tahun depan, jangan kita berorientasi, oh tahun depan saya harus, sekarang udah punya rumah 1, besok punya rumah 3. Atau misalnya saya ini masih dagang usaha, tahun depan harus punya perusahaan misalnya, ya. Terus misalnya jadi pelayan hamba Tuhan, melayani, selama ini saya melayani di lokal gereja, tahun depan saya ingin keliling Indonesia. Pelayanan saya adalah go Indonesia, belum internasional, baru Indonesia aja, keliling Indonesia. Nah, itu seringkali adalah target dan hasil yang ingin kita capai. Seringkali kalau nggak tercapai, kita kecewa. Tapi kalau seandainya kita rubah bukan target dan hasil, kita rubah adalah proses, berarti bagaimana caranya supaya kita akhirnya dapat mobil 3, ya kan, rumah 2 misalnya, kita punya villa di puncak misalnya gitu misalnya. Caranya adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena saya percaya Bapak Saudara, pintu untuk kita menerima berkat Tuhan adalah hubungan dengan Tuhan. Berarti apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya harus membangun hubungan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan menyembah Tuhan secara konsisten, disiplin setiap hari. Nah, firman Tuhan berkata begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ya, kalau kita mengejar bonusnya daripada Tuhan, kita nggak akan pernah sampai, karena kuncinya Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah. Ya, kalau kita cuma mengejar hasil, kita tidak akan pernah mencapai hasil, karena firman Tuhan katakan kita perlu berdoa. Doa adalah pintu untuk kita menerima segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Betul nggak? Siapa di sini yang saya nggak berdoa? Udah lama saya 1 tahun ini nggak pernah berdoa, tapi saya dapat janji-janji Tuhan. Sebenarnya kamu terima janji Tuhan karena beberapa tahun yang lalu kau sudah berdoa untuk hal itu, dan janji Tuhan diberikan pada tahun ini. Bukan karena sudah setahun ini saya nggak berdoa, tapi saya terima janji Tuhan. Bukan. Doamu yang lalu itu dijawab tahun ini. Jangan sampai setelah nggak berdoa tahun depan kita nggak terima janji Tuhan. Karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Jadi persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah proses, butuh kedisiplinan. Dan firman Tuhan berkata, burung di udara aku pelihara. Amin. Bunga bakung di padang, ya tidak bekerja, tapi Tuhan menyediakan segala sesuatu yang hidup. Kamu akan lebih daripada semua ciptaan, karena Tuhan menciptakan kita secara khusus. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal demikian, tapi Tuhan tahu, Bapakmu tahu apa yang kita butuhkan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi akhir tahun yang kita ambil adalah tahun mendatang. Biarlah keputusan kita untuk hari esok adalah makin bersekutu dengan Tuhan, makin mengenal pribadi Tuhan, makin berjalan dengan Tuhan. Itulah persekutuan dengan Tuhan yang terbaik yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kita boleh beribadah hari ini. Saya percaya ini semua tuntunan daripada Tuhan. Ada yang sakit, ada yang tidak bisa datang, atau mungkin ada yang sedang berlibur. Tapi kita menyediakan waktu untuk beribadah di akhir bulan ini. Saya percaya kita akan menutup tahun ini, dan kita akan berdoa supaya sungguh-sungguh kita menyelesaikan tahun 2024 ini dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Dan kita akan tutup dan kita masuk tahun 2025 dengan kembali memiliki hubungan yang semakin dekat, melekat dengan Tuhan.
Terima kasih Bapak, ini anak-anak, ini jemaat, ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami menyadari Tuhan tantangan ke depan, penderitaan, aniaya, bahkan hal-hal yang jahat yang dirancangan iblis atas hidup kami. Tapi kami tahu ya Tuhan, hari esok adalah hari di mana Tuhan akan memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera. Hari esok adalah kami akan melihat penggenapan daripada janji-janji Tuhan. Dan hari esok adalah hari di mana kami mengalami hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan nyatakan tentang hari esok bagi kami. Dan kami mau mengikuti apa yang Tuhan tetapkan dalam menjalani hari depan kami. Karena Engkau menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah bagi setiap kami yang senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oleh sebab itu kami mau terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Katakan, ku terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Amin Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita katakan, kasih-Mu yang melayakkan seluruh hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, bisa ku terlepas, Kau menggenggam tangan. Bila mengenal pribadi-Mu, terhubung denganmu, selalu melekat Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Tuhan, buat kami senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kami mau senantiasa melekat di dalam hati-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat. Putuskan dalam hadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari beberapa menit
kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita melihat waktu-waktu sampai dengan akhir penghujung tahun ini. Tuhan sudah menyatakan kebaikan demi kebaikan yang luar biasa dalam hidup. Kita masih tetap sehat, kita masih diberkati, kita mengalami pemulihan, kita mengalami perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar dan ajaib. Tapi Tuhan masih banyak memberikan janji-janji yang luar biasa untuk tahun yang lain. Bagian kita saat ini, marilah kita mengucap syukur bahwa sebagaimana Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar sampai dengan waktu ini, sampai dengan detik ini. Dia juga akan melanjutkan kasih setia-Nya atas hidup Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita harapkan hal-hal yang besar di tahun yang depan, karena hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu waktu yang terbaik, Tuhan tahu rancangan yang terbaik, Tuhan tahu bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Oleh sebab itu pastikan memasuki tahun 2025, kita mulai dengan doa, kita mulai persekutuan dengan Tuhan, kita mulai lagi rajin membaca firman Tuhan, dan kita juga rajin untuk menyembah. Maka kita akan melihat di tahun 2025, kita akan melihat terobosan demi terobosan akan terjadi atas hidup kita. Kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat berkat Tuhan, kita akan melihat kesembuhan, pemulihan, segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Karena Dia setia menepati janji. Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia bagi kita. Amin. Kita nyanyikan ku terhubung denganmu. Terima kasih. Satu melekat di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Baik, saya silakan kembali Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Boleh kita sama-sama siapkan persembahan yang terbaik. Dan sebalik itu mari kita sedang berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami telah belajar ya Bapa. Untuk kami Tuhan tidak kehilangan fokus Tuhan. Untuk kami bisa semakin mengenal Engkau Tuhan. Bukan fokus ke target-target saja Tuhan, tapi kami mau terus Tuhan fokus ke proses kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bukan hanya untuk mengubah segalanya Tuhan, tapi kami juga mau mengubah setiap kehidupan kami Tuhan, bahkan dalam gaya hidup kami Tuhan. Untuk kami bisa bukan hanya mulai dari esok, tapi jika bisa mulai dari hari ini Tuhan, kami mau belajar mengenal Engkau Bapa, mendekatkan hati kami Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Dalam persembahan hari ini Bapa, kami bisa berikan Tuhan terbaik bagi Engkau Tuhan. Engkau berkati Bapa, tangan yang baik hari ini bisa memberi atau bisa memberi. Terima kasih Bapa, dan dalam Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, maka sempurna
lagi atas anugerah sempurna Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah minggu di akhir tahun ini Tuhan. Kami mau terima berkat yang khusus, anugerah yang mulia yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita tambahkan tangan Tuhan. Biar Tuhan memberikan berkat yang khusus. Karena kita telah mengakhiri tahun ini dan minggu depan kita akan masuki tahun yang baru. Bapak, ini tangan-tangan daripada anak-anakmu yang terangkat di hadirat-Mu. Kami senantiasa membutuhkan Tuhan. Kami senantiasa menginginkan Tuhan. Berikan kepada kami kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Kami mau hidup kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Oleh sebab itu Bapa, kami mau terima. Sebab Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan kepada kami dan Engkau memberikan kami damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami pulang dengan membawa berkat yang khusus daripada berkat kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim, semakin indah dengan Tuhan. Kami belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah. Bahkan kami hidup di dalam kelimpahan yang daripada Tuhan. Dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin.